Jadi untuk kuliah image restoration dan image quality assessment, kedua hal ini sangat terkait ya. Jadi image restoration itu adalah proses restorasi yang dilakukan, dan image quality assessment adalah proses kita mengevaluasi atau mengakses hasil restorasi tersebut. Jadi kalau kita lihat secara prinsip ya, ada sedikit perbedaan walaupun sangat terkait ya antara konsep image restoration versus image enhancement. Nah, kalau dari istilahnya kelihatan ya, kalau image enhancement ya diperbaiki citranya, dibagusin. Dari yang sebelah kiri ini misalkan kita ingin memperbaiki dia kualitasnya agar bisa lebih baik seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, perbedaan utamanya adalah bagaimana kita memframe problem pengolahan citranya, problem step by step dari sebelah kiri, citra sebelah kiri sampai citra sebelah kanan. Kalau image enhancement biasanya dilakukan secara heuristik, dicoba, oh ini mungkin perlu di blur, mungkin ini perlu dilakukan smoothing, perlu dilakukan sharpening, misalkan, sampai kita sampai ke titik tertentu di mana citranya cukup baik dan cukup dapat dimengerti. Nah, sedangkan ketika kita melakukan image restoration, kita sudah dari awal mindsetnya tidak hanya memperbaiki, tetapi kita ingin mengetahui distorsi apa sih yang terjadi dan kita modelkan sehingga bisa kita inversikan. Dan itulah mindset utama yang membedakan image restoration dari image enhancement. Ada tahap estimasi di mana kita estimasi degradation model atau distorsi yang terjadi pada citra, kemudian kita coba di-invert atau diturunkan rumusnya, modelnya, sehingga bisa kita restorasi menjadi citra yang original kembali. Jadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melakukan mathematical modeling. Jadi kita mempelajari proses fisik, the actual physical process yang terjadi. Emang apa sih yang terjadi di sekitar sini sampai citra yang harusnya kan ketangkep clear seperti ini kok nggak bisa? Apa yang terjadi secara fisik? Apakah kameranya goyang? Apakah banyak apakah banyak gerakan dari objeknya? Apakah mungkin udara di sekitar itu tidak clear? Proses fisik apa sih yang terjadi ketika kita melakukan image capture dan bisa kita modelkan secara matematis? Jadi yang pertama, contoh ya, ini contoh saja ya, contoh suatu modeling yang terjadi adalah pemodelan terhadap efek atmosfer. Dan ini adalah sudah banyak sekali ya paper di sini. Kebetulan saya ambil citasinya dari buku Gonzalez and Woods, dan di sini adalah salah satu estimator di domain frekuensi yang berusaha memodelkan atmospheric turbulence. Jadi harusnya gambar seperti ini gara-gara atmosfer terjadi seperti kanan. Cara lain adalah saya juga bisa memodelkan misalkan photometric scattering. Jadi kalau di sekitar saya tidak clear, tentu saja tidak semudah itu suatu objek bisa tertangkap oleh kamera saya karena dia terpengaruh oleh partikel-partikel yang ada di dalam dunia sekitar, di wilayah sekitar saya. Maka saya juga bisa memodelkan propagasi cahaya itu, gimana sih physical proses apa yang terjadi sampai dia tertangkap di kamera saya. Biasanya ada juga banyak penelitian yang berusaha memodelkan motion blur. Karena ini terjadi apalagi dalam fotografi kayak event ini, olahraga ya, nggak mungkin kan objek yang difoto itu diem. Jadi terjadilah motion blur. Jadi di sini saya kutip salah satu paper di 2008 di mana kita memodelkan blur sebagai suatu filter kernel. Jadi dia anggap banyak asumsi yang dia lakukan sehingga dia dapat memodelkan blurring yang terjadi berdasarkan filter model seperti ini. Oke, apa ya? What is in common dari ketiga contoh yang saya sampaikan? Ada yang memodelkan atmospheric scattering, atmospheric effect, ada yang memodelkan photometric scattering, dan ada juga yang memodelkan motion blur. Apa yang in common dari ketiganya? Semuanya merupakan estimasi. Dan juga semuanya melibatkan banyak sekali unknown yang tidak kita ketahui. Jadi untuk bisa saya gunakan fungsi seperti ini dan saya invertkan untuk mengestimasi citra yang sempurnanya,
saya harus melakukan berbagai tahap estimasi. Jadi contohnya ya, saya bicara yang saya tahu ya. Untuk melakukan ini saya ingin tahu original intensity of scene. Saya ingin tahu yang original seperti apa sih. Saya tuh harus melakukan estimasi bertahap. Saya harus estimasi transmisinya dulu, saya harus estimasi airlight dulu, barulah saya bisa estimasi J-nya ini yang saya cari. Jadi apa yang terjadi kalau kita perlu melakukan estimasi bertahap? Rentan terjadi error di berbagai tahap pula, sehingga risetnya cukup kompleks, doable ya, bukan berarti nggak bisa, doable, cukup kompleks, dan juga rentan terjadi artefak, dan juga rentan terjadi misestimasi di berbagai tahap. Jadi itulah kesulitan yang terjadi jika kita ingin memodelkan physical proses yang menyebabkan citra terdegradasi. Nah, saya harus menyebut nih, bahwa tentu saja Anda semua tahu, hari gini ada cara untuk melakukan pemodelan tersebut yang lebih canggih. Jadi, jika saya modelkan restorasi citra sebagai suatu problem translasi, jadi dari input gambar, saya mau mendapatkan output seperti yang di kanan itu. Saya punya citra yang tidak berwarna, saya ingin mendapatkan citra yang berwarna. Kalau saya punya contoh yang cukup banyak dari desired input saya, dan contoh yang cukup banyak dari desired output saya, teorinya saya dapat memodelkan relasi dari input ke output tersebut. Salah satu caranya ya dengan cara mathematical modeling tadi. Saya bisa modelkan prosesnya apa sih yang terjadi dari citra yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Dengan saya melakukan, saya merumuskan, relationship between citra yang menjadi input dan domain citra yang menjadi output, saya dapat melakukan translasi dong ya. Saya dapat bisa melakukan translasi. Ini merupakan problem regresi yang cukup simpel ya, kalau pixel to pixel gitu. Saya bisa melakukan transformasi dan translasi antara kedua domain. In theory, saya dapat mendefinisikan translasi antara dua domain yang manapun. Jadi kalau yang tadi antara blur dan non-blur saya bisa definisikan. Antara yang scattered dan tidak scattered bisa saya definisikan. Tetapi ya tadi saya bilang, kalau saya ingin memodelkan secara matematis, banyak variasi, banyak unknown, dan juga banyak asumsi yang harus saya gunakan. Hari gini, banyak sekali deep network yang sangat powerful untuk melakukan mapping dari input ke output ini. Dan disinilah yang beberapa tahun ini menjadi state of the art, yaitu menggunakan image-to-image translation untuk task image restoration. Jadi saya beri beberapa contoh saja ya untuk image-to-image translation yang bisa dilakukan di sini. Contohnya dari citra edges ke foto, black and white to color, dehazing dari yang tadinya berkabut jadi tidak, deblurring dari yang tadinya buram ke yang tidak. Nah, seperti apa sih arsitektur network yang seperti ini? Saya nggak akan bahas dengan sangat detail karena banyak sekali, dan juga nantinya harusnya seingat saya akan ada materi tentang deep learning kemudian. Akan tetapi, kalau saya ingin, kalau saya coba rangkum gitu ya, ada beberapa prinsip yang mungkin perlu diingat jika kita berasumsi menggunakan network yang sifatnya konvolusi. Ingat, kalau saya lakukan konvolusi, ukuran citra saya, resolusi akan semakin kecil ya. Maka saya juga akan perlu melakukan upsampling atau mengembalikan ukurannya menjadi ukuran yang besar lagi. Karena kan saya punya input seperti ini, saya maunya outputnya sama nih ukurannya. Atau malah lebih besar kalau saya sedang menghandle super resolution. Jadi ada ada istilah yang mungkin akan perlu diingat, yaitu transpose convolution ataupun deconvolution, agar kita dapat melakukan konvolusi dan dekonvolusi. Contohnya ada yang dinamakan deconvnet, yang merupakan konvolusi diikuti dengan dekonvolusi. Tentu saja mungkin Anda sudah pernah dengar ada yang namanya U-net nih, yang merupakan perkembangan terhadap deconvolutional net yang menambahkan skip connection. Dan perlu saya note bahwa banyak sekali variasi yang ada di sini. Saya tidak akan bahas satu persatu. Tetapi ada satu nih yang merupakan perkembangan menarik
terkait image to image translation. Ada satu tool, satu arsitektur yang sangat arguably the best untuk melakukan image to image translation, yaitu conditional GAN. Jadi kalau kita ingat konsepnya, saya ulangi sedikit tentang generative adversarial network. Intinya dia punya suatu training method yang bersifat adversarial. Dan kalau GAN yang utama ya datangnya dari noise, pokoknya dia akan mengenerate sesuatu yang baru, gitu ya. Dia akan menghasilkan hasil yang baru. Sedangkan untuk conditional GAN kita tambahkan suatu kondisi, biasanya input, citra input yang tadi saya katakan ketika kita lakukan image to image translation. Dari saya punya citra input, saya generate, saya dapatkan hasil translasinya, dan saya punya ground truth-nya juga di sini, X-nya. Sehingga saya bisa bandingkan dan si GAN akan melakukan, akan menguji menggunakan si D ini, nanti saya ceritakan, untuk mengetahui ini betulan atau tidak. Ini hasil generation atau ground truth. Nah, apa yang tercipta? Karena kita punya dua buah komponen ini, yang terjadi adalah hasil generation-nya itu tidak hanya akurat, tetapi juga convincing, juga enak dilihat. Jadi tadi kita sempat sebut ya di paling depan, untuk melakukan restorasi kadang-kadang ya sampai mana? Sampai udah bagus. Nah, udah bagus tuh menurut siapa? Nah, dengan menggunakan GAN, tidak hanya saya bisa mendapatkan yang akurat secara komputasi, convolutional, tapi saya juga dapat biasanya menghasilkan citra yang cukup believable, convincing. Dan itulah yang terjadi karena training method yang saya gunakan bersifat adversarial. Generator berusaha membuat output yang bisa menipu, yang bagus, sedangkan discriminator berusaha membedakan antara si generated dan ground truth, sehingga mereka itu bekerja saling berlawanan, dan itu yang dinamakan adversarial. Dan kalau kita mau bahas, ada banyak sekali ya generative models yang lainnya yang tidak akan saya bahas satu persatu. Saya sertakan tautan yang layman's term di paling atas dari suatu blog yang menurut saya cukup bagus sebagai pengantar. Dan ada banyak sekali generative model hari ini dan perkembangannya yang lebih fancy dari sekedar conditional GAN, yaitu energy-based generative models dan seterusnya dan seterusnya. Oops, sorry. Oke, baik. Saya akan